Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Urban Legend Hantu Banyu. Urban Legend yang berasal dari rakyat Sumatera Selatan yang banyak dikenal sebagai hantu-hantu banyu dari negeri 9 sungai. Di balik panoramanya yang indah dan mempesona, Sungai Musi yang membelah kota Palembang yang terdapat di daerah Sumatera Selatan ternyata menyimpan banyak misteri. Salah satunya misteri hantu banyu. Dalam bahasa Indonesia, hantu banyu artinya adalah hantu air. Cerita hantu banyu yang terkenal di Sumatera Selatan tidak terlepas dari kondisi geografis di daerah tersebut yang memiliki banyak sungai. Semua sungai bermuara ke Sungai Musi yang memiliki panjang sekitar 750 km, membentang dari sumber mata air di daerah Kapahyang, Bengkulu, melintasi 17 kabupaten maupun kota hingga bermuara ke laut menuju Selat Bangka. Ada 9 sungai besar yang bermuara ke Sungai Musi. Makanya Sumatera Selatan dikenal sebagai negeri Batanghari 9, yang artinya negeri 9 sungai. 9 sungai itu adalah Sungai Komering, Rawas, Batanghari, Leko, Rakitan, Kelingi, Lematang, Semanggus, dan Ogan. Di tengah masyarakat yang mendiami sepanjang aliran sungai di Sumatera Selatan ini, cerita hantu banyu begitu terkenal. Cerita ini berkembang melampaui batas ruang dan waktu, melintasi zaman, melekat sejak lama, diwarisi bahkan dipercaya oleh pewaris aktifnya secara turun-temurun. Maka tak heran, meski hanya mitos, tapi hantu banyu seperti nyata. Jika di Palembang terkenal dengan hantu banyu, maka masyarakat di daerah Komering mengenalnya dengan nama hantu anyar. Lalu masyarakat Lintang menyebutnya hantu ayek, dan masyarakat Muara II mengenal jenis hantu ini dengan sebutan hantu lawok. Sejak dulu sampai sekarang, jika seorang anak kecil sering bermain atau berenang terlalu lama di sungai, biasanya akan ditegur oleh orangnya dengan mengatakan, "Hati-hati main di sungai, dia diambek hantu banyu," yang artinya hati-hati main ataupun mandi di sungai, nanti diambil hantu air. Ada dua versi mengenai awal mula munculnya hantu banyu. Pertama, kisah mengenai putra mahkota kerajaan yang menderita bau badan dengan putri dari negara seberang. Pangeran ini badannya berbau amis yang kuat sekali, sehingga banyak yang menjauhi dan enggan menikahi dengannya. Sampai ada seorang raja yang bersedia menikahkan putrinya dengan pangeran amis. Namun, ketika pernikahan akan berlangsung, kedua pempelai diarak keliling berdua di dalam sebuah tenda. Hanya dalam waktu setengah hari, si putri yang merasa tidak tahan dengan bau badan pangeran lalu nekat menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam. Putri inilah yang menjadi hantu banyu. Versi lainnya menyebutkan ada seorang perempuan muda yang sangat menyukai air pasang. Bila air sedang tinggi, dia akan diam-diam berenang sehingga membuat marah orang tuanya. Akhirnya setelah kesabaran itu habis, sementara si anak tetap saja berenang. Dan si orang tua lalu mengutuk anak perempuan mereka menjadi hantu banyu. Sebagian masyarakat menyatakan hantu banyu memiliki rambut panjang dan keras, seperti satang, yang bisa dibilang buluh yang panjang.
Selain rambut tersebut berat juga tajam, hantu banyu yang memiliki habitat hidup di air biasanya menghuni gua-gua, lorong-lorong atau pusaran yang ada di dalam sungai, dan di waktu-waktu tertentu akan memangsa korbannya. Cara memangsa korbannya dengan cara menaikkan rambutnya ke perahu atau ketek. Saat perahu atau ketek akan karam, dengan cepat hantu banyu akan memangsa korbannya. Ciri lain kedatangan hantu banyu adalah pada saat air pasang sedang mengalir, muncul pusaran air. Pusaran itulah yang disebut sebagai istananya hantu banyu. Hantu banyu benar-benar menjadi momok menakutkan bagi warga yang hidup di sepanjang Sungai Musi. Bukan hanya bagi anak-anak, namun juga bagi orang dewasa. Bila seseorang tertangkap oleh hantu banyu, bisa dipastikan orang yang bersangkutan tidak akan kembali dalam keadaan hidup. Biasanya, hantu banyu sangat selektif memangsa korbannya, antara lain pendatang baru, anak-anak, maupun remaja. Hantu banyu akan membuat tubuh korban ke dalam dasar sungai. Setelah 1-2 hari, barulah jasad korban akan ditemukan di tempat yang sama dengan tempat awal korban tenggelam di sungai. Umumnya saat ditemukan, bagian atas kepala persisnya di ubun-ubun korban yang ditangkap hantu banyu ada bekas luka berbentuk lubang. Menurut cerita masyarakat, lubang ini diyakini bekas gigitan makhluk gaib bernama hantu banyu tadi. Karena konon katanya, hantu banyu suka menghisap ubun-ubun kepala manusia hingga tembus ke sumsum tulang belakang. Yang membuat cerita hantu banyu semakin nyata akan kebenarannya, lantaran banyak masyarakat yang mengaku pernah melihat langsung penampakannya. Kata mereka, hantu banyu berwajah mirip kera dan berukuran kecil. Mulutnya monyong dengan bulu panjang dan tebal, menutupi seluruh tubuhnya. Itulah makanya masyarakat menduga hantu banyu bukanlah makhluk gaib, melainkan kera kecil yang hidup di air. Hantu banyu kerap menampakkan diri terutama di perahu-perahu yang tertambat di Sungai Musi, jembatan kayu dan rumah rakit yang ada di pinggir sungai. Ciri-ciri suatu tempat telah didatangi oleh hantu banyu adalah munculnya cairan misterius berupa lendir. Cairan yang sangat licin inilah yang kerap mencelakakan orang yang berada di pinggir sungai. Jika tidak hati-hati, orang akan terpeleset dan tenggelam. Di saat itulah, hantu banyu yang telah menunggu di dalam sungai dengan cepat memangsa orang tersebut. Kata salah seorang warga Palembang yang mengaku pernah melihat hantu banyu. Warga bahkan menceritakan, dulu pernah ada salah seorang keponakannya yang meninggal akibat gigitan hantu banyu. Kejadiannya sudah sangat lama. Waktu itu keponakannya sedang mandi di sungai sampai menjelang waktu maghrib. Teman-temannya sudah mengingatkan kepada keponakannya bahwa sebentar lagi maghrib. Tetapi keponakannya menghiraukan peringatan tersebut. Tak berselang lama, hanya dalam hitungan detik setelah melompat dari atas jembatan kayu dan mencebur ke sungai, tubuh keponakannya tak muncul-muncul lagi ke permukaan. Barulah keesokan harinya, tubuh sang keponakan ditemukan mengambang tak jauh dari tempat awal dia melompat tadi, dengan keadaan yang sudah meninggal. Tubuhnya memanjang kaku dan di atas kepalanya ada lubang. Dan kata orang-orang, itu bekas gigitan hantu banyu. Peristiwa hilangnya orang akibat diambil hantu banyu di Sungai Musi sudah banyak terjadi. Mulai dari yang hanya berenang, terpeleset jatuh, hingga sekadar nongkrong santai di pinggir sungai. Tiba-tiba menghilang dan ditemukan jasadnya sudah mengapung di sungai. Pada 2018 silam, juga pernah ada peristiwa seorang nelayan dari Palembang. Dia tewas tenggelam di Sungai Musi. Waktu itu, media-media lokal memberitakan sebelum tewas tenggelam,
Korban ketakutan melihat sosok hitam yang diyakini sebagai hantu Banyu. Saking takutnya, korban yang waktu itu telah menyantap mie instan di perahunya yang bersandar di pangkalan sampai melompat ke sungai Musi dan dia berteriak hantu Banyu. Habis itu, habis loncat ke sungai, langsung menghilang. Ungkap seorang teman korban, seperti yang dikutip dari salah satu media lokal yang memberitakan peristiwa itu. Sampai kini, orang-orang percaya bahwa hantu Banyu benar-benar ada. Makhluk ini diyakini kerap muncul di saat air sungai sedang pasang. Selama hantu Banyu belum mendapatkan tumbal, biasanya air sungai tak akan surut. Kalau sudah ada yang tumbal, barulah air sungai surut. Ujar salah satu tokoh warga yang rumahnya persis di pinggir sungai Musi. Cukup sekian urban legend hantu Banyu dari Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk mendengarkan urban legend lainnya di Urban Mystery. Jangan lupa untuk klik subscribe, share, like, dan komen. Selamat malam.